Selamat datang kembali di channel kami. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Malam itu, lorong rumah sakit Dr. Sarjito terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu redup berkelip samar, menciptakan bayangan aneh di dinding. Dina berjalan sendirian, langkahnya menggema di lantai yang dingin. Namun, tiba-tiba ia merasa ada yang mengikuti. Saat menoleh, ia melihat seorang perempuan berdiri di ujung lorong. Mengenakan baju pasien yang lusuh, rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Dina menelan ludah, mencoba mengabaikan rasa takutnya. Tapi sebelum ia sempat bergerak, perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya kosong, hitam pekat. Kemudian, dengan suara yang lirih dan bergetar, dia berkata, "Kamu tidak boleh pulang. Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini, dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar, walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman, atau cerita yang pernah kamu dengar di kolom komentar, atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam." Malam itu, Dina berjalan tergesa-gesa di lorong rumah sakit Dr. Sarjito, Yogyakarta. Udara dingin merayap di kulitnya, bercampur dengan bau khas antiseptik yang menusuk hidung. Jam dinding menunjukkan pukul 23.45, dan rumah sakit tampak sepi. Hanya ada suara langkah kaki sesekali dari perawat jaga yang berpatroli. Dina baru saja menunggui ibunya yang dirawat di ruang kelas 3. Ia ingin membeli kopi di kantin yang katanya buka 24 jam. Tapi, saat melewati lorong panjang menuju kantin, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Ruangan di sebelah kiri dan kanan gelap, hanya diterangi lampu redup. Sejenak ia berhenti, merasakan udara di sekitarnya yang tiba-tiba lebih dingin dari sebelumnya. Di sudut lorong, seorang perempuan berdiri membelakanginya. Tubuhnya tegak kaku, rambutnya panjang menjuntai, mengenakan baju pasien rumah sakit. Dina terdiam, jantungnya berdegup lebih cepat. "Permisi," ujar Dina ragu. Perempuan itu tidak merespons. Dina menghela napas, mungkin pasien yang sedang kebingungan. Namun, ketika ia melangkah lebih dekat, tubuh perempuan itu mulai bergetar aneh, seperti berdenyut tanpa irama. Lalu, kepalanya berputar perlahan, berbalik ke arah Dina tanpa menggerakkan tubuhnya. Dina langsung merasakan bulu kuduknya berdiri. Mata perempuan itu kosong, hitam pekat tanpa bola mata. Mulutnya menyeringai lebar, lebih lebar dari yang seharusnya. Dina tercekat, kakinya kaku, tapi nalurinya menyuruhnya berlari. Begitu ia mundur selangkah, perempuan itu tiba-tiba melayang mendekat, mengeluarkan suara berdecit yang menusuk telinga. Dengan panik, Dina berbalik dan berlari sekencang mungkin. Napasnya memburu, lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Suara desisan mengikuti di belakangnya. Sampai di ujung lorong, Dina melihat seorang perawat tua sedang menata obat di meja. Ia hampir menabraknya. Perawat itu menoleh dan bertanya dengan suara datar, "Kenapa lari-lari?" Dina menoleh ke belakang, tetapi lorong sudah kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ada perempuan, ucapnya terengah-engah. Perawat itu diam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Oh, kamu melihat dia ya?" Dina terkejut. Dadanya masih naik turun. Siapa dia?" Perawat itu menaruh botol obat dengan tenang. "Dulu, ada seorang pasien yang bunuh diri di kamar mandi ruang rawat. Katanya dia tidak kuat menahan sakitnya. Sejak itu, dia sering muncul di lorong ini. Banyak yang sudah melihatnya, tapi tak semua beruntung bisa lolos." Dina menelan ludah. Apa maksudnya tak semua beruntung? Perawat itu tersenyum lagi. Kali ini lebih lebar, matanya tak berkedip. "Karena yang tidak beruntung, tidak pernah keluar dari rumah sakit ini." Dina mundur perlahan. Hawa di sekitar perawat itu terasa berubah. Baru ia sadari, seragam perawat itu sedikit kuning kecoklatan, seperti sudah sangat lama tidak dicuci. Tangannya tampak pucat, hampir transparan. Jantung Dina hampir berhenti saat menyadari, perawat itu tidak punya bayangan di bawah cahaya lampu. Dan saat ia mencoba menjerit, semua menjadi gelap. Dina tersentak. Ia terbangun di atas ranjang rumah sakit dengan napas tersengal. Sekitarnya terasa remang-remang, hanya diterangi lampu kecil di sudut ruangan. Dadanya masih berdebar keras,
Keringat dingin membasahi pelipisnya. Di mana ini? Pikirnya panik. Ia mencoba mengingat kejadian terakhir. Lorong rumah sakit. Sosok perempuan menyeramkan. Perawat tua dengan senyum mengerikan. Dan kemudian, semuanya gelap. Dina melirik ke sekeliling. Ia berada di sebuah ruang perawatan, tapi ada yang aneh. Ruangan ini terlalu sepi. Tidak ada suara mesin medis atau dengungan AC. Hanya ada desiran angin samar dari jendela yang sedikit terbuka. Dengan hati-hati, ia mencoba bangkit. Tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekannya. Saat itu, ia menyadari ada seseorang duduk di sudut ruangan. Sosok itu seorang wanita, mengenakan baju pasien yang lusuh. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Dina tercekat. Ia mengenali sosok itu. Itu perempuan yang ia lihat di lorong tadi. Dina menahan napas, tubuhnya membeku. Perlahan, perempuan itu mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat pasi, mata hitam pekat, dan bibirnya menyunggingkan senyum mengerikan. "Kamu, masih di sini?" bisiknya lirih. Suaranya terdengar dari segala arah, menggema di ruangan kecil itu. Dina ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Jantungnya berdegup liar. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi. Saat ia membuka mata lagi, perempuan itu sudah tepat di sampingnya. Tangannya yang kurus dan dingin menggenggam pergelangan Dina. "Kamu tidak boleh pulang," lanjutnya dengan suara bergetar. Dina menjerit. Dalam kepanikan, ia menarik tangannya sekuat tenaga dan melompat dari tempat tidur. Napasnya memburu saat ia berlari ke pintu dan mencoba membukanya. Terkunci. Dari belakang, suara langkah kaki menyeret terdengar mendekat. Dina menoleh, dan perempuan itu kini berdiri hanya beberapa langkah darinya. Senyumnya semakin lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Dina memukul-mukul pintu dengan panik. "Tolong! Siapapun! Tolong aku!" Tiba-tiba, pintu terbuka. Cahaya terang menyilaukan matanya, dan sebelum ia menyadari apa yang terjadi, sepasang tangan menariknya keluar. Dina terhuyung keluar dari ruangan itu, terengah-engah. Ia melihat seorang perawat muda memegang lengannya dengan ekspresi khawatir. "Mbak, nggak apa-apa?" Dina menoleh ke dalam ruangan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ranjang pasien yang rapi dan jendela yang tertutup. "Kamu ngapain di ruang kosong itu?" tanya perawat itu lagi. "Kosong?" Dina terperangah. "Aku tadi di sini, ada perempuan." Perawat itu menatapnya dengan heran, lalu menggeleng pelan. Ruangan ini sudah lama dikosongkan. Dulu ada pasien yang bunuh diri di dalamnya, makanya nggak dipakai lagi. Dina merasakan darahnya berdesir. "Lalu, kenapa aku bisa ada di dalam?" Perawat itu terdiam, lalu menatap Dina dengan ekspresi aneh. "Mbak, tadi kami nemuin Mbak pingsan di lorong depan ruang UGD. Mbak nggak pernah masuk ke ruangan ini." Dina merasakan seluruh tubuhnya merinding. Ia menoleh ke dalam ruangan sekali lagi. Kali ini, samar-samar, ia melihat bayangan seseorang berdiri di pojok, tersenyum ke arahnya sebelum menghilang dalam gelap. Dina merasakan tubuhnya melemas. Ia hampir jatuh jika perawat muda itu tidak segera menangkapnya. Napasnya masih memburu, kepalanya berdenyut hebat. "Mbak, nggak apa-apa? Ayo kita duduk dulu." Dina mengangguk lemah. Ia mengikuti perawat itu ke ruang jaga, tempat beberapa perawat lain tengah berbincang. Begitu melihat Dina yang pucat, mereka langsung menghentikan percakapan. "Kenapa dia?" salah satu dari mereka bertanya. "Ketemu dia?" jawab perawat muda sambil memberi isyarat halus. Perawat lain saling pandang. Salah satu dari mereka, seorang wanita parubaya dengan wajah ramah, mendekati Dina dan menepuk punggungnya pelan. "Mbak Dina, coba tarik napas pelan-pelan." Dina menurut, berusaha mengendalikan rasa takut yang masih mencengkeramnya. Setelah beberapa saat, ia mulai bisa berbicara. Saya beneran ada di dalam ruangan itu. Ada perempuan pakai baju pasien, dia bilang saya nggak boleh pulang." Para perawat terdiam. Lalu, salah satu dari mereka, yang lebih tua, menghela napas. "Dia memang kadang muncul di lorong itu. Sudah banyak yang lihat." Dina menatapnya dengan bingung. "Siapa dia?" Perawat itu duduk di sampingnya. Wajahnya tampak serius. "Dulu, sekitar 10 tahun lalu,
Ada seorang pasien perempuan di rumah sakit ini. Dia mengalami sakit parah yang tak kunjung sembuh. Keluarganya mulai jarang menjenguk, sampai akhirnya benar-benar meninggalkannya di sini. Dia merasa putus asa. Lalu suatu malam, dia mengakhiri hidupnya di dalam kamar mandi ruang rawatnya. Dina menelan ludah, merasa bulu kuduknya meremang. Setelah itu, banyak kejadian aneh. Perawat sering melihat bayangan di lorong, pasien mendengar suara tangisan tengah malam, bahkan ada yang merasa dipanggil namanya saat sendirian. Dina menggigit bibirnya. Terus, kenapa dia muncul ke saya? Perawat itu menghela napas. Dia biasanya menampakkan diri ke orang yang lemah, yang pikirannya sedang kacau. Mungkin karena Mbak Dina sedang kelelahan dan pikirannya tidak fokus, jadi lebih mudah didekati. Dina merasakan tengkuknya merinding. Tapi dia bilang saya nggak boleh pulang. Para perawat kembali saling pandang. Salah satu dari mereka berbisik pelan. Mungkin dia ingin Mbak Dina menggantikan dia di sini. Dina merasakan darahnya berdesir. Ia menggenggam tangannya erat-erat, berusaha menenangkan diri. Saya harus gimana? Perawat tua itu tersenyum tipis. Besok pagi, sebelum pulang, mampir ke musola rumah sakit. Berdoalah, minta perlindungan. Jangan menoleh ke belakang kalau mendengar suara aneh. Dina menatapnya dengan cemas. Kenapa nggak boleh menoleh? Perawat itu menatap balik dengan ekspresi datar. Karena kalau Mbak menoleh, bisa jadi dia masih ada di belakang Mbak. Dina membeku. Udara di sekitarnya mendadak terasa dingin. Dan entah kenapa, dari sudut matanya, ia merasa ada seseorang yang tengah mengintip dari balik pintu ruangan jaga. Dina berusaha menenangkan dirinya, tapi rasa takut masih menguasainya. Ia mengikuti saran para perawat, memutuskan untuk berdoa di musola rumah sakit sebelum pulang esok pagi. Malam itu, ia memilih untuk tetap di ruang rawat ibunya, tidak berani sendirian lagi. Saat pagi menjelang, Dina berpamitan pada ibunya, lalu berjalan menuju musola yang terletak di lantai dasar. Rumah sakit sudah lebih ramai. Sinar matahari masuk melalui jendela, memberi kesan lebih hidup dibandingkan suasana mencekam tadi malam. Namun, meskipun di siang hari, Dina tetap merasa waspada. Setiap sudut rumah sakit terasa lebih dingin dari seharusnya, dan sesekali ia merasa ada yang mengawasi dari jauh. Sesampainya di musola, Dina segera mengambil air wudhu, lalu masuk dan duduk bersimpuh. Ia berdoa dengan khusyuk, meminta perlindungan dari gangguan makhluk halus yang menghantuinya. Namun, di tengah doanya, suara lirih terdengar dari belakangnya. Dina. Suara itu pelan, namun jelas. Dina menegang. Ia mengingat peringatan perawat, jangan menoleh. Dina, kenapa kamu mau pergi? Suara itu semakin dekat. Telinganya hampir bisa merasakan hembusan napas dingin di belakangnya. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha keras untuk tidak menoleh. Jangan hiraukan, terus berdoa, batinnya berkata. Tiba-tiba, ruangan menjadi sangat dingin, dan suara isakan mulai terdengar. Aku sendirian, tolong aku. Dina memejamkan mata rapat-rapat, membaca doa lebih cepat. Tangan dan kakinya bergetar, tapi ia bertahan. Dan seketika, suara itu menghilang. Udara kembali hangat, dan keheningan menyelimuti ruangan. Dina perlahan membuka matanya. Ia merasa lebih ringan, seolah beban yang menghantuinya telah hilang. Setelah memastikan semuanya aman, ia bangkit dan berjalan keluar. Saat ia melewati lorong menuju pintu keluar rumah sakit, ia menoleh ke belakang sekali lagi. Lorong itu kini ramai dengan orang berlalu lalang, tidak ada yang aneh. Namun, sebelum benar-benar pergi, Dina melihat sesuatu dari kaca jendela di seberangnya. Bayangan perempuan berambut panjang itu masih berdiri di ujung lorong, menatapnya dengan wajah kosong. Namun, kali ini, dia hanya diam. Tidak mendekat. Dina menghela napas dalam-dalam, lalu melangkah keluar dari rumah sakit, meninggalkan semuanya di belakang. Dan untuk pertama kalinya sejak semalam, ia merasa benar-benar bebas.